Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Santia Nurmuziza dengan NIM 2301021298 dari Prodi S1 Akuntansi yang pada kesempatan kali ini akan membawakan atau menyampaikan tentang materi manajemen modal kerja pada mata kuliah manajemen keuangan 2. Video ini dibuat yaitu untuk pemenuhan tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah manajemen keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Irma Indira SAK MAK. Baik, langsung saja ke materinya. Definisi atau pengertian modal merupakan faktor utama yang dibutuhkan suatu perusahaan, karena tanpa adanya modal perusahaan akan kesulitan untuk biaya produksi. Sedangkan pengertian modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari seperti membayar utang, membayar gaji, pembelian bahan baku, dan lain-lainnya. Sifatnya ini selalu berputar dalam periode tertentu. Masa perputaran modal. Masa perputaran modal kerja ini sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja sehingga menjadi kas kerja lagi. Jangka waktunya yaitu 1 tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja pada perusahaan. Semakin cepat masa perputaran modal kas, semakin efisien pula penggunaan modal kerja, dan tentunya investasi pada modal kerja semakin kecil. Konsep modal kerja ada 3, yaitu modal kerja kuantitatif, yaitu sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar, yakni berupa kas piutang, persediaan, dan pembayaran di muka. Karena semua elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban jangka pendeknya, maka modal kerja ini sering disebut modal kerja bruto. Yang kedua ada modal kerja kualitatif, merupakan sejumlah dana yang tertanam tanpa aktiva lancar yang benar-benar dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan sesudah dikurangi dengan besarnya utang lancar perusahaan dan mempertimbangkan kewajiban yang harus segera dibayar. Yang ketiga, modal kerja fungsional merupakan menitik beratkan fungsi dari dana tersebut, yaitu untuk menghasilkan pendapatan, namun harus sesuai dengan tujuan dari dirikannya perusahaan pada satu periode tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari konsep modal kerja. Ini ada neraca dari PT ABC per 31 Desember. Perhitungannya untuk modal kerja yaitu sebagai berikut. Modal kerja kuantitatif sejumlah 160 juta. Ini berasal dari keseluruhan kerja lancar yang dimiliki. Yang kedua, modal kerja kualitatif perhitungannya 160 juta yang tadi dikurangkan dengan 100 juta berasal dari total utang lancar. Hasil akhirnya adalah 60 juta. Artinya modal kerja bersih yang benar-benar bisa dipakai untuk operasinya setelah dikurangi kewajiban jangka pendek atau utang-utang yang harus segera dibayar adalah 60 juta tadi. Berikutnya ada modal kerja fungsional. Ini ada 2, yaitu ada modal kerja real dan modal kerja potensial. Untuk modal kerja realnya yaitu kas 8 juta, piutang dagang 75% dari total piutang yaitu 45 juta, persediaannya 80 juta, penyusutan mesin 14 juta, dan penyusutan gedung 24 juta. Total modal kerja real adalah 171 juta. Nah, modal kerja potensialnya itu efek-efek 12 juta, margin laba piutang 25% 15 juta, total modal kerja potensial yaitu 27 juta. Berikut ini merupakan tujuan dari manajemen modal kerja sendiri, yaitu pertama untuk memenuhi likuiditas perusahaan. Hal ini agar perusahaan mampu membayar kewajiban. Yang kedua yaitu memiliki persediaan yang cukup untuk melayani kebutuhan pelanggan. Yang ketiga untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva lancar agar penjualan dan pendapatan ini meningkat. Fungsi dari manajemen modal kerja pertama yaitu untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan. Nah, pada slide ini yaitu ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu faktor periode perputaran modal kerja. Jangka waktunya dimulai sejak uang kas diinvestasikan ke dalam komponen modal kerja sampai uang tersebut kembali menjadi uang kas, meliputi
masa simpan bahan mentah dalam gudang, durasi produksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor yang besarnya rata-rata pengeluaran kas per hari ini juga untuk membeli bahan mentah dan pembantu atau pembayaran gaji dan lain-lainnya. Jenis modal kerja. Pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus selalu ada dalam perusahaan agar perusahaan itu dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam satu periode. Nah, dalam jenis ini ada dua, yaitu modal kerja primer yang harus selalu ada untuk memenuhi dan menjamin kelangsungan perusahaan. Yang kedua, modal kerja normal digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi pada perusahaan dengan kapasitas normal perusahaan. Yang kedua ada modal kerja variabel, merupakan modal kerja yang dibutuhkan pada saat tertentu yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan. Modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman ini dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila terjadi fluktuasi kegiatan pada perusahaan. Misalnya pada hari raya, nah perusahaan kue kering atau kue kaleng harus menyediakan modal kerja lebih besar pada musim tersebut. Berikutnya modal kerja siklis merupakan modal kerja yang dapat berubah tergantung permintaan produk. Yang ketiga, modal kerja darurat merupakan modal kerja yang kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Next ini ada jenis modal kerja, yaitu ada modal kerja primer, modal kerja normal, dan modal kerja variabel fluktuatif. Modal kerja primer merupakan garis yang paling bawah lurus datar atau sedikit naik. Ini merupakan modal kerja minimum yang wajib selalu ada agar perusahaan bisa tetap beroperasi apapun kondisinya. Ciri-cirinya ini yaitu stabil sepanjang waktu dan tidak tergantung musim atau siklus usaha. Modal kerja normal merupakan garis di atas modal kerja primer tadi, yaitu untuk tambahan modal kerja yang diperlukan untuk mendukung aktivitas normal perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Ciri-cirinya mengikuti pertumbuhan usaha, biasanya sedikit meningkat seiring perkembangan bisnis. Modal kerja variabel fluktuatif ini garis lengkung yang di atas itu. Nah, ini tuh modal kerja tambahan yang dibutuhkan pada saat tertentu karena adanya perubahan dalam kegiatan usaha. Ciri-cirinya yang berubah-ubah tergantung musim, siklus, atau keadaan mendesak, dan ini tidak selalu terjadi. Ini ada selanjutnya berputar modal kerja. Langsung saja ke pembahasan gambarnya. Ini dari 0 sampai T1, ini lama waktu pembelian penyimpanan bahan baku dari gudang. Jadi perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli bahan mentah lalu disimpan sementara sebelum diproses. T1 sampai T2 itu waktu proses produksi. Nah, T2 sampai T3 itu kan tadi sudah diproses barangnya. Ini sudah jadi, setelah itu disimpan di gudang lalu dijual. Ini adalah waktu penyimpanan dan proses penjualan. T3 sampai T4 itu sudah terjual namun pembayaran tidak langsung. Nah, di sini tuh mulai ada piutang. Dan 0 sampai T4 itu periode perputaran modal kerja secara penuh, dimulai dari kas berubah menjadi persediaan, kemudian menjadi piutang, lalu akhirnya kembali lagi menjadi kas. Sumber-sumber modal. Pertama, modal menurut asalnya terdiri dari modal sendiri atau modal intern. Kedua, modal asing. Yang kedua, modal menurut lamanya berputar terdiri dari modal jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun, modal menengah durasi 1 sampai 5 tahun, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang ketiga yaitu modal menurut cara terjadinya terdiri dari tabungan. Kedua, penciptaan atau kreasi uang. Yang ketiga yaitu intensifikasi penggunaan uang. Berikutnya ada kebijaksanaan modal kerja. Ini merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan tergantung dari seberapa besar manajer berani untuk mengambil resiko kebijaksanaan modal kerja. Pertama, ada kebijaksanaan konservatif, yaitu rencana pemenuhan dana modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibanding dengan jangka pendek. Dalam kebijakan ini, modal kerja permanen dan modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang. Sebagian modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana lainnya. Yang kedua, yaitu ada kebijaksanaan moderat. Pada kebijakan ini, pendanaan perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan agresif. Jadi seluruh harta tetap perusahaan dan sebagian harta lancar yaitu sifatnya permanen dibelanjai dengan dana jangka panjang, sedangkan sebagian harta lancar yang permanen dan seluruh harta lancar yang variabel dibelanjai dengan dana jangka pendek. Gambar dari kebijaksanaan modal kerja konservatif dan moderat. Gambar kebijaksanaan modal kerja agresif.
Berikut sumber atau referensi materi yang disampaikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen modal kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.